Saya ingin mempersilakan kepada Pak Rismansyah Dana Saputra. Dulu beliau adalah Direktur Tanaman Tahunan, tapi sekarang kita tahu beliau aktif di lembaga sertifikasi. Mungkin juga beliau bisa memberikan pemahaman atau ada solusi atau apa yang bisa dilakukan teman-teman petani dalam pelaksanaan mandatory ISPO nanti. Silakan Pak Rismansyah. Ya Pak, silakan Pak. Bisa lihat ya, saya maaf. Oke. Ini judulnya menarik nih. Mandatory ISPO, petani mau dibawa kemana? Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang lama jauh sebelumnya. Tentu saya nanti bicara dari sisi aspek yang lain, bicara mengenai dari lembaga sertifikasi ataupun dari sisi indikator. Namun demikian, saya ingin sedikit share lah. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini di sejarah, perjalanan sejarah. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini Bu Ros. Bu Rosdiana yang saya hormati, itu apa ya, saya seperti saudara dekat betul. Ini Bu Ros, yang kita buat pada tahun 2011. Setelah kita keluar dari RSPO, Ibu bergelut, jungkal-jumpalik, sampai saya masuk di jajaran pengganti Pak Mukti, dan teriplah zaman kita pada saat itu, Permentan 19 tahun 2011. Masalah petani sudah dibahas waktu itu. Tapi waktu itu kita ada bahasa kita tunda dulu lah, Risman katanya. Karena persoalan petani itu tidak mudah. Persoalan di lapangan itu sangat banyak. Sehingga waktu itu kita konsentrasi kepada integrasi sebetulnya, lebih tepatnya. Kita buat satu standar bagaimana supaya perusahaan dan ini sambil kita belajar, istilahnya gitu, istilah boros itu kita sambil belajar. Nah, selanjutnya adalah muncul Permentan 11 tahun 2015. Ini masih zaman boros juga. Di sini baru disinggung ada 2 pekebun yang sifatnya juga voluntary, untuk pekebun plasma dan pekebun swadaya. Ini saya mengatakan demikian, ini sejarah mengatakan seperti itu. Nah, baru 5 tahun kemudian ada perubahan lain, yaitu adalah yang sedang kita godok dan sudah turun Perpresnya nomor 44 tahun 2020 dan permentannya sedang digarap. Nah, ini di sini betul standarnya hanya 2. Kalau dulu standarnya ada 5 waktu 2011, yang berlaku sekarang masih standarnya 5. Ada untuk pekebun integrasi, kebun saja, PKS saja, untuk biofuel, untuk pekebun plasma dan kebun swadaya. Dan sekarang yang sedang di dalam draft Perpres hanya 2 standar, yaitu untuk pekebun dan untuk perkebun perusahaan. Nah, tentu ini juga kebetulan saya juga pernah sering diajak ya dalam tim penguata ISPO, kita berdebat panjang mengenai bagaimana soal petani ini, soal pekebun ini. Kita melihat dari semua aspek. Nah, sehingga adalah ketetapan, maka dibuatlah seperti ini. Mengapa pekebun jadi status standar? Ini pula adalah kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, sayang sekali di Dirjen Perkebunan nggak hadir. Wah, tidak ada lagi, karena penyataan di lapangan yang plasma udah berubah bentuk, yang pekebun ininya swadaya banyak juga yang berubah bentuk. Jadi macam-macam ceritanya. Sehingga mereka memutuskan hanya 2 standar. Hanya ada 2, perusahaan maupun pekebun. Nah, perusahaan pekebun adalah, pengusaha pekebun adalah terkait dengan itu ada PKS saja dan ada untuk pekebun yang budidaya apun yang integrasi. Nah, itu kira-kira perjalanan seperti begitu yang berlanjut, dan barangkali ini saya ingin singgung sedikit. Peran juga adalah ada peran buruh sangat besar di sana. Saya bukan ingin ini supaya kita yang muda-muda paham betul bahwa peran itu adalah kaitan dulu ada kerjasama kita dengan UNDP. Dan waktu itu ingat nggak Boros? Intinya mereka sebenarnya ingin merubah dulu PNC sebetulnya. Namun demikian kita belokkan waktu itu adalah lebih banyak mengarah ke petani saja lebih dulu, karena petani perlu dihela. Nah, sehingga konsepnya berubah, dan sehingga pendekatan jadilah sekarang seperti RAN ini adalah konsep bagaimana untuk mempercepat proses kaitannya dengan percepatan ISPO. Lanjut. Nah, lanjut. Ini tadi sudah sering dibicarakan, belum. Bahwa prinsip yang kriteria itu, balik lagi.
sebelumnya. Sebelum ini. Halo, sebelum ini. Ya Pak. Saya ingin cerita sedikit soal PNC. Bu Ros dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya ngawal betul soal PNC ini. Dan Bu Diah juga tahu, dan saya juga karena apa? Karena banyak perusahaan, banyak peraturan perundangan yang belum berubah. Dan kita selalu state PNC itu terkait dengan peraturan perundangan. Jadi sebetulnya PNC yang kita ini itu Bu Ros tidak jauh beda. Kalau Ibu hanya yang berbeda itu soal panduannya saja. Kita sekarang membuat namanya verifier. Tapi isinya itu hampir katakanlah 90% itu sama sebetulnya. Antara C1 hanya posisinya dirubah disesuaikan dengan lebih dikelompokkan lah kira-kira begitu. Contoh misalnya, saya hanya lihat dari pekebun. Mengapa pekebun kok jadi 4? Sebenarnya itu sama dengan pekebun swadaya. Yang plasma ini yang dihilangkan karena apa? Karena itu dari sisi ketentuan memang lebih sulit tuh terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Ini saya buka-bukaan aja di sini. Makanya yang diambil itu juga sudah kita diskusi dengan para pihak. NGO banyak yang hadir waktu berdebat itu juga dan mereka ini sehingga mereka malah mengusulkan ini yang kita pakai saja yang swadaya. Makanya pekebun itu menggunakan PNC-nya swadaya sebetulnya ininya titik beratnya. Sehingga hal-hal yang sifatnya ini lebih dikurangi. Bukan dikurangi, nggak diambil gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi PNC yang ada 5 itu adalah seperti soalnya transparansi. Itu sebenarnya ada di indikator, di kantor di seksi yang dipindahkan menjadi karena itu yang anggap penting diangkat. Hal yang sama soal gambut di perusahaan itu juga masih ada, tapi tidak dalam prinsip tersendiri, digabung kepada prinsip yang ketiga dengan lingkungan dan ke hati itu, keanekaragaman hayati ya. Ke sana itu. Jadi sebetulnya ada hal yang baru itu kembali. Konsistensinya adalah manakala ada perubahan baru kita melihat itu di. Tapi yang anyway, Bu Ros saya juga harus sampaikan nih. Pada dasarnya memang yang susah itu membuat awal. Itulah zaman Bu Ros. Apapun ceritanya saya apresiasi Bu Ros karena membuat awal itu lebih sulit daripada memperbaiki. Memperbaiki dalam artian PNC itu kan hanya nambah ngurang aja. Tapi kalau pada saat pembuat awal itu adalah memerlukan pendalaman yang cukup jauh gitu. Itu kira-kira. Lanjut. Nah, baru ini. Nah, ini prosesnya nanti seperti ini dan ini agak lebih menurut saya itu lebih tertata dengan bagus. Karena ada di sini aja namanya tinjauan permohonan. Jadi semua permohonan itu sebelum ke LS, sebelum kita dilakukan kontrak, kita melihat dokumen itu. Kalau itu diamanatkan dalam perpresnya seperti itu. Itu tadi soal pemilikan lahan, konsumen, STDB. Nanti saya masuk ke sana sedikit soal ini. Nah, kedua tentu ada tahapan 1, tahapan 2. Ini ada waktu 6 bulan dan sebagainya. Sehingga kalau ini adalah prosedur yang disepakati dan ini sama untuk pekebun maupun untuk semua pelaku usaha. Lanjut. Sedikit aja, lanjut. Udah terus yang tadi ini kan ini prinsip yang ketiga tadi yang saya bilang tadi bahwa ada beberapa malah oleh kawan-kawan LSM diminta dikurangi dari jumlah yang kriteria yang ada yang dulu. Seperti itu sebenarnya Pak ini Bapak dan Ibu pekebun ya yang terhormat. Ini memang ada beberapa yang sifatnya lebih disederhanakan pendekatannya. Contoh kepatuhan perundangan ini. Memang kalau kita di zaman dulu waktu zaman masih ada tim penilai bahwa memang yang meminta itu adalah KLH BPN yang meminta harus hak milik. Padahal dalam PNC yang dibuat Borosu oleh kita dan sekarang diperbaiki hampir sama adalah itu tidak harus hak milik. SKD pun bisa diterima gitu kan. Kan seperti itu sebetulnya dalam PNC-nya. Namun demikian pada saat itu kan seperti itu. Nah, sekarang saya lihat PNC yang baru masih begitu, Pak. Dilihat coba pasal ini yang baru tuh saya lihat bahwa kepatuhan terhadap lahan itu, legalitas lahan tuh lebih dilihat dari sisi bisa dia hak milik, bisa dia SKD, bisa dia yang penting sah menurut apakah dikeluarkan oleh kecamatan atau ini. Jadi sebetulnya itu memungkinkan untuk para pekebun. Lanjut. Oke. Nah, ini beberapa temuan lapangan saya kira tadi udah panjang lebar betul yang disampaikan oleh Pak Gulat bahwa ini terkait dengan status lahan ya soal pemilikan tadi sudah saya sampaikan sedikit. Nah, STDB ini saya sekali koreksi aja nih. Sebenarnya STDB itu adalah ininya Bu biaya APBN itu. Pak Magambarani membuat itu adalah dibebankan kepada anggaran pusat
yang disampaikan kepada. Jadi STDB itu bukan petani harus bayar, enggak Pak. Itu adalah yang harus aktif justru dinas sebetulnya. Itu konsepnya seperti itu. Ini harus dikelirkan sebetulnya. Yang lainnya. Nah, kalau perkebunan dalam koperasi sebenarnya bisa koperasi, bisa gapoktan, bisa apa. Yang penting memang secara itu ada urusan pengurusnya lengkap segala macam sebagainya. Nah, yang agak susah adalah sebenarnya benih. Itu pernah kita kesulitan. Tapi dengan program PSR ini sebenarnya bisa ini. Pada saat petani keterlanjur membenih yang tidak legal, itu bisa diperbaharui gitu. Jadi dengan waktu 5 tahun ini kekejar sebetulnya. Dengan benih yang cepat kita masuk PSR, dirubah, tahun pertama panen, umur 3 tahun, umur 5 tahun, 4 tahun, udah bisa dipanen, udah mulai gitu, masuk juga ke diispokan. Nah tentu soal harga TBS itu yang dimasukkan kepada yang baru, yang dulu indikator, sekarang dalam bentuk transparansi. Itu kita buat dalam bentuk prinsip. Supaya lebih ada fokusnya bahwa harga itu untuk petani itu sesuai dengan harga ketetapan yang sudah disepakati. Tentu semua ini based on peraturan dan perundangannya. Lanjut. Nah, bagaimana ini? Lanjut. Terus, Pak. Nah, ini. Saya lihat prakondisi ini bisa kita makan dengan baik. Ini pengalaman kami mengaudit gitu ya. Kebetulan di tempat saya ada 3 model ini ada yang sudah lulus sertifikatnya Pak Rino ya. Pertama mandiri itu yang tadi diceritakan. Artinya pendiri adalah kelompok sendiri mengusahakan biasanya atau kemudian dengan asosiasinya kelompok mengusahakan melalui pengurusan STDB segala macamnya. Tapi yang kedua adalah yang bagus adalah di Jambi adalah dinasnya Pak, dinas provinsi aktif itu yang membantu kelompok tani. Sehingga proses sertifikasi berjalan hanya 2 kali tahap tuh hanya 1 bulan Pak Rino. Tahap awal kekurangan misalnya katakan ini kurang STDB. Itu dinas langsung mengatakan tolong itu STDB. Seminggu 2 minggu keluar itu STDB. Jadi dinas ini yang mereka bisa mempush sekda kabupaten atau provinsi yang itu memberikan penekanan kepada itu. Itu alhamdulillah tuh 2 minggu selesai. Dan itu tentu secara ini oleh auditor kami yang profesional dulu juga dilatih oleh Komite ISPE bisa dipertanggungjawabkan. Kedua adalah bermitra. Itulah tadi yang bermitra tentunya ini adalah kaitan dengan para PKS. Nah ini yang diakomodir dalam permentan dalam Perpres ini. Mengapa 5 tahun itu dikaitkan dengan tadi dengan RAN, ada kaitannya bahwa mereka disiapkan soal legalitas, juga ada waktu untuk ini, untuk PKS yang selama ini menerima suplai dari Bapak sama-sama bekerja sama. Mereka juga ISPO tapi diharuskan membina pekebun selama paling tidak 5 tahun untuk dia siap jadi ISPO. Nah, itu bahkan sudah banyak perusahaan itu juga yang sampai mengurus ratusan juta juga gitu. Untuk ngurus STDB, hak milik segala macam untuk kelompok yang dia sebagai supplier. Itu empat ini adalah tentu bisa dimanfaatkan dengan baik sebetulnya. Nah, tinggal kembali kepada petaninya sendiri, apakah mau mana yang dipilih atau yang mandiri tadi. Pak Rino misalnya dengan kelompok seluruh kasino dibina sedemikian mengurus itu bagus juga bisa nggak ada masalah. Pada itu disahkan dalam ini. Dananya dari mana? Nah ini. Itu juga kita karena itu menjadi kendala yang sangat besar soal dana ini sehingga kita di Perpres pun yang saya lihat dibebankan kepada 3 ini yang ini Pak. Ini semuanya sah Pak. Nah tentu tadi itu dengan harapan Kementan kembali ke awalnya gitu bahwa misalnya STDB ada pembiayaan dari pusat gitu kan untuk pengurusan itu sehingga petani dimudahkan untuk. Kedua pemerintah daerah dengan APBD-nya atau pemerintah provinsi dengan APBD-nya silakan. Yang ketiga adalah pihak ketiga yang sah Pak. Jadi teman-teman LSM lah untuk ini itu bisa saja. Yang penting ada prosesnya itu yang penting. Yang ketiga ya pihak bermitra tadi. Tentu ada perusahaan yang sebagai mitra yang mengeluarkan atau membantu pekebun. Namun demikian ditekan ini juga supaya pembelajaran atau juga ini keadilan ya bahwa petani pekebun itu hanya diberi dalam Perpres itu untuk tahap awal Pak. Jadi pada saat tahap awal itu sampai dapat sertifikat adalah dibiayai oleh yang itu tadi
Tapi untuk surveillance penilaian kedua, ketiga, keempat ya tentunya itu dari udah masuk dibiayai oleh sendiri oleh petani. Jadi itu kira-kira rangkaiannya, dan saya kira kalau kembali kan Pak Rino ya, kalau kita melihat sesuatu tuh kalau dibilang susah ya bisa susah gitu ya, bisa sulit. Tapi kalau kita ingin bukan memudahkan, dibilang mudah ya bisa mudah juga gitu. Tergantung gitu niat. Tapi saya lihat tadi semangat Pak Gula cukup bagus bahwa kita komitmennya begini. Yang penting kalau komitmen dulu. Komitmen kita mau ISPO itu langkah awal semangatnya itu. Dari sana kita mulai nata. Nah, kedua yang ini dalam pelaksanaannya begini. Dalam sertifikasi pada saat kita mengaudit itu juga tadinya berdebat, tapi akhirnya menjadi pakemnya di Komisi ISPO juga. Ini ada Pak Ajis juga hadir di sini. Bahwa kalau perusahaan misalnya Pak 1.000 hektar, yang clean and clear hanya 400, yang dikasih ISPO-nya 400, yang 600 ya enggak dulu. Nanti dilihat di penelitian kalau udah perbaikan. Hal yang sama di petani juga. Kalau satu kelompok misalnya, STDB-nya, katakan kelompok 100 orang, STDB-nya baru 70, ya kita yang kasih ISPO-nya 70 dulu Pak. Yang 30 bertahap selama 5 tahun, masa sih selama 3 tahun diurus STDB-nya nggak selesai gitu Pak. Nah, ini kan, nanti begitu lulus 10 masuk pada penelitian bertambah lah. Nah, seperti itu Pak polanya di auditor juga akan melihatnya seperti itu. Tentu para auditor kita juga tidak terlalu melihat terlalu saklek mengenai ini, tentu juga lihat perkembangan. Yang penting bahwa antara yang ditulis dengan kenyataannya kira-kira sama atau paling tidak kurang dikit. Biasanya ada toleransi dalam artian didiskusikan gitu. Yang penting ada komitmen, ada perbaikan. Kan gitu Pak dalam. Kira-kira begitu Pak dari kami ya. Tentu kami mendorong bahwa sekarang tuh ini pembiayaan nih, sekali saya lihat. Pembiayaan itu Pak Rino tidak hanya dalam hal biaya sertifikat Pak, tapi biaya pendampingan. Dalam artian dari mulai saat dia menyiapkan dokumen sampai kalau macam itu bisa menggunakan biaya itu. Nah, tinggal Bapak ajukan proposalnya. Kalau nanti permintaan udah turun, tentunya kan kalau ada dinas yang ini atau ini bisa atau dana BPDB bisa dipakai juga barangkali untuk hal seperti ini. Jadi sebetulnya dalam pembahasan yang New ISPO itu kita menekan itu, dan pemerintah mencoba mengakomodir dengan sedemikian rupa bahwa tetap petani itu jangan dibuat susah gitu. Sebenarnya gitu. Tentu harus ada upaya dari semua pihak, dari kedua belah pihak segitu. Informasi yang terakhir juga ini yang saya dengar, saya tidak tahu, mungkin Boros lebih paham bahwa saya tidak tahu penyerapan sertifikasi RSPO di kita udah berapa persen gitu kan. Apakah seiring sejalan dengan ISPO atau tidak? Mungkin nanti saya tidak tahu. Tapi kira-kira kalau saya mendengar dari beberapa bayar perusahaan juga mulai banyak yang ini ya Boros ya, banyak yang keluar juga dari RSPO ya. Saya nggak paham kenapa itu. Ya. Ini hanya saya dengar aja karena saya bukan pengamat RSPO. Tapi kira dari sisi ini Pak Payum, sisi LS, kami dari LS seperti itu Pak memandangnya. Jadi bahwa PNC itu nggak terlalu jauh berbeda gitu kan, tentu ada perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan gitu. Kalau saya lihatlah secara rinci, kalau mau jujur dilihat ini. Hanya yang kedua tentunya kita juga bukan kayak jaksa gitu meriksa gini, enggak juga. Tentu kita melihat pertimbangan semua auditor seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rismansyah untuk pemaparannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa intinya kita semua sepakat dari para pembicara bahwa kita tidak ingin membuat teman-teman petani susah. Ya, kalau bisa dibantu, kalau bisa didampingi, ayo kita dampingi bareng-bareng. Nah, di sini saya lihat banyak senior dan tokoh-tokoh perkelapa sawitan. Ada Pak Derom, lalu ada Pak Rusman Heriawan, Pak Aziz Hidayat, Dr. Purwadi, lalu masih banyak yang lain, teman-teman perusahaan dan pelaku industri.